Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Wong Bodo. Kali ini saya akan bercerita tentang kesederhanaan hidup. Apa sih sederhana hidup itu? Kesederhanaan hidup itu sangatlah simpel. Sesimpel apa? Ya sesimpel kita menjalaninya, tergantung kita. Jadi tergantung kita yang mau menjalaninya seperti apa. Kesederhanaan hidup itu bukan gaya hidup ya teman-teman. Bukanlah gaya hidup. Karena kesederhanaan hidup itu sesuatu yang kita terima dari Sang Pencipta. Dalam arti sebuah takdir. Jika kita mampu menerima takdir itu dengan tulus dan ikhlas, yaitulah kesederhanaan hidup seseorang atau seorang hamba atau seorang manusia. Hidup itu simpel, mudah. Yang rumit itu adalah cara pikir kita. Yang susah itu adalah keinginan kita. Yang bikin berliku-liku angan-angan kita. Yang membuat kita tersiksa banyaknya mimpi-mimpi kita. Lalu di zaman era sekarang dirumuskan ternyata hidup itu sulit ya. Hidup itu tidak sulit. Hidup itu tidak mudah. Bukan sulit. Karena sesuatu yang sulit atau yang sudah merasuk di dalam otak dan pikiran kita, sudah kita pikirkan dengan segala sesuatu yang sulit atau mustahil, kita akan terjebak dalam logika pikiran kita sendiri. Yang seharusnya kita bisa pikir dengan akal sehat, dengan logis, ternyata sulit diterima oleh otak kita. Itulah yang dinamakan terjebak. Jika kita sudah terjebak dengan alam pikiran kita, maka segala sesuatu akan kita buat menjadi lingkaran yang berputar-putar tanpa ujung.
dalam arti sesuatu yang mustahil untuk keluar dari lingkaran tersebut. Memang tidak mudah, tapi bukan berarti sulit. Tapi akan mudah jika kalian semua bisa mendefinisikan kesederhanaan itu adalah takdir. Misal saya kasih contoh satu saja ya. Misalkan kita mendapatkan jodoh. Yang di awal kita pikir akan kita bayangkan hidup dengan bahagia, sejahtera, enak, saling mencintai, saling mengasihi, tapi di ujung-ujungnya terjadi perpecahan. Akhirnya kita tidak mampu menerima itu semua. Maka apa yang akan terjadi? Paling tidak orang tersebut akan merasa galau. Pikirannya bingung, pusing, dan ujung-ujungnya stres. Karena apa? Karena dia tidak mampu menerima takdir. Sesuatu yang di luar kontrol kita, di luar kendali kita, itu adalah takdir. Terkecuali memang sudah kita rencanakan di saat kita menikah, kita pikirkan akan di jangka waktu tertentu akan berhenti atau putus di tengah jalan, seperti orang-orang yang tenar di sebelah sana. Menikah 1-2 tahun, bisa 1-2 bulan, bisa. Jadi sudah direncanakan alur ceritanya bagaimana. Dan nanti kalau ada yang bertanya, jawabannya sudah tidak sejalan, sudah tidak sepemikiran, dan sebagainya. Ya sangat aneh dan lucu saja menurut saya. Tapi kalau kita sudah berjalan sesuai dengan jalur Tuhan, apapun yang terjadi itu adalah takdir yang tidak bisa kita sudah tidak bisa kita kendalikan lagi, karena di luar kemampuan manusia. Sekuat apapun kita mencari solusi, jika itu sudah kehendak takdir yang maha kuasa, tidak akan bisa kita tolak, saudara-saudara. Makanya saya berserah diri kepada Tuhan. Misalkan terjadi sesuatu pada diri saya, itu saya sudah antisipasi dengan takdir Tuhan. Makanya apa yang kita takutkan dan apa yang kita ragukan di dunia ini tidak ada yang pernah saya takutkan. Bahkan mati besok atau nanti malam sekalipun, saya sudah siap. Karena kita itu sebenarnya hanya boneka-boneka Tuhan, makhluk-makhluk ciptaan Tuhan, yang ujung-ujungnya itu akan kembali kepada Tuhan juga. Jadi apa yang mau kita lawan? Terus definisi kebahagiaan itu seperti apa menurut kalian? Punya harta banyak,
istri cantik, rumah mewah, apakah itu jaminan kebahagiaan? Menurut saya tidak sama sekali. Masih bisa bernafas saja, menurut saya itu adalah kebahagiaan yang sudah sangat luar biasa. Masih bisa menikmati rokok, sebatang rokok saja, itu menurut saya sudah kebahagiaan yang sangat luar biasa. Munafik, misalkan ada yang bilang bullshit, tanpa uang, tanpa kejayaan, tanpa kemampuan, semua tidak ada artinya. Itu menurut Anda, bukan menurut saya. Karena Anda merasa mencari harta itu lebih susah. Karena Anda merasa mencari kejayaan itu susah. Mencari prestasi itu susah, mencari pangkat itu susah. Itu menurut Anda, bukan menurut saya. Kalau menurut saya simpel-simpel saja. Tuhan berjanji mencarikan jodoh, ya kita ikuti. Tuhan akan memberikan kita rezeki, ya kita syukuri. Tuhan akan memberikan kita ujian, ya kita terima. Ya itu aja. Repot amat. Terus ada yang bilang lagi, di era modern kita harus mengikuti perkembangan zaman. Itu juga menurut Anda. Memangnya kalau saya itu hidup tanpa handphone sehari saja akan menjadi kematian buat saya? Enggak. Kalau menurut Anda mungkin iya. Kalau menurut saya enggak. Saya sudah terbiasa tidak memakai handphone. Pergi enggak bawa handphone juga biasa-biasa saja. Kita itu sebenarnya cuma diperalat oleh dunia. Bukan kita yang membuat alatnya, bukan kita yang memakai alatnya, tapi malah kita yang diperalat dunia. Sudah kebolak-balik. Padahal handphone sendiri adalah ciptaan manusia, buatan pabrik, buatan tangan manusia. Tapi kenapa kita malah mendewakan handphone, mendewakan uang? Uang itu juga buatan manusia. Sesulit itukah mencari uang? Kalau kita membutuhkan orang lain untuk mendapatkan uang, iya. Kita membutuhkan orang lain, kita membutuhkan teman, kita membutuhkan saudara, kita membutuhkan keluarga, membutuhkan anak, membutuhkan istri, ya. Tapi jika setiap saat itu semua hilang, apakah hilang juga kepercayaan kita kepada Tuhan? Apakah kita jadi bingung, linglung, stres, pusing, gila? Menurut Anda gimana?
Kalau menurut Anda ya pasti gila, pasti stres. Contohnya banyak. Menurut saya enggak. Manusia itu dikasih kemampuan yang luar biasa. Kenapa kita harus menyesali sesuatu yang seharusnya memang bukan milik kita? Apakah ego kita itu memaksa untuk memiliki segala-galanya? Apakah memang ketamakan sudah merasuk di dalam jiwa kita? Kesombongan, keangkuhan? Ya bisa jadi. Makanya perlu introspeksi diri. Introspeksi diri seperti apa? Apakah cukup kita belajar memahami satu sama lain? Apakah cukup untuk mencintai satu sama lain? Apakah seperti itu? Silahkan Anda coba pikir sendiri. Seperti apakah hidup Anda? Apakah sudah mencukupi kapasitas sebagai manusia? Apakah masih seperti binatang buas yang haus dan lapar akan segala sesuatu yang mengenyangkan perut? Berburu dan berburu seperti singa, harimau? Ya, semoga dari video ini kita bisa sama-sama belajar. Bukan berniat untuk meninggikan ilmu atau merendahkan seseorang, enggak. Kita sama-sama belajar, dan saya pun masih bodoh, harus banyak-banyak belajar lagi. Bila perlu sampai akhir hayat, kita harus selalu belajar untuk menerima apa yang Tuhan sudah takdirkan kepada diri kita masing-masing. Oke, sekian dulu saudara-saudaraku. Semoga video ini bisa bermanfaat. Semoga kalian dimudahkan dalam mencari rezeki, dilancarkan semua usaha-usahanya. Salam satu nusa satu bangsa. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.